Halo ladies and gentlemen, welcome back again to We Are Listening. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan akhirnya Donghua I Picked Up an Attribute akan tamat di video ini. Ya, ini adalah episode terakhir di season 1. Jadi nggak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Let's go up, relax. Lanjut dari episode kemarin, setelah Asia dan Yuni ini berusaha berlari menghindari kejaran jin daging, tiba-tiba di situ mereka terhadang oleh penghalang kuning misterius. Tetapi beruntungnya mereka ini bisa masuk ke dalam penghalang tersebut, yang ternyata itu adalah tempat sekolahan terbengkalai tadi. Seakan-akan sekolahan itu memiliki pelindung yang tidak bisa membuat jin daging masuk. Alhasil mereka pun aman berada di dalam sekolah tersebut. Asia pun bertanya-tanya apakah jin daging itu takut dengan tempat sekolahan ini. Singkat cerita, di dalam sekolahan tersebut Asia pun melihat salah satu buku lagi yang memiliki sampul atau gambar pedang dan pisau. Asia pun berspekulasi mungkin aja di dalam buku ini ada cara untuk menaklukkan si pisau daging yang memiliki aura roh jahat. Dan Asia pun mencoba untuk membuka buku tersebut karena dengan membuka buku-buku di situ Asia ini akan seketika berpindah ke alam lain. Ya, seperti masuk ke dalam jam pelajaran sesuai dengan buku yang dibuka Asia. Dan menujulah Asia ini ke alam lain lagi. Yang di situ Asia langsung ditegur oleh si guru karena Asia ini tidur di kelas. Asia yang menyadari berhasil masuk ke alam itu dengan cepat langsung to the point, bertanya kepada guru tersebut. Asia bertanya, "Guru, bisakah aku menggunakan hati pedang sempurna untuk menaklukkan sebuah pisau iblis yang berjiwa?" Dan guru itu pun menjawab, "Tentu saja tidak bisa. Meskipun pisau dan pedang memiliki kesamaan, tetapi mereka tetaplah dua jenis senjata yang berbeda." Dan guru itu pun mengusulkan untuk langsung praktek aja supaya Asia bisa cepat paham. Praktek tersebut dilakukan di alam bakanya Asia. Singkat cerita, di alam baka tersebut si guru pun mengomentari alam bakanya Asia bahwa alam baka ini dilatih dengan cukup bagus dan bersiaplah mereka untuk melakukan praktek tersebut, yang dimana si guru ini akan berperan sebagai jiwa pisau, sedangkan Asia disuruh berperan sebagai hati pedang untuk menghancurkan perlengkapan si guru yang dibuat dengan hati pisau. Dan dimulailah praktek tersebut. Di situ si guru mengatakan, "Hati pedangmu dilatih dengan cukup bagus, tapi jika kau tidak bisa menguasai hati pisau, kau tidak bisa menemukan kelemahanku. Jika tidak bisa menemukan kelemahan, hanya bisa menggunakan kekerasan. Hasilnya adalah yang lemah akan modar." Setelah mengatakan itu, si guru pun langsung meluncurkan tebasan pisaunya yang benar-benar sangat cepat, bahkan membuat set teknik 13 pedang Asia rontok. Ya, hancur semua. Asia benar-benar sangat terbanggongkan akan jurus si guru itu. Lalu si guru pun mengatakan lagi, perlu mengenali diri sendiri dan musuh, baru bisa menang. Jika ingin memahami hati pisau, kau sendiri harus menguasai hati pisau terlebih dahulu. Ya, si guru menyuruh Asia untuk mulai dari dasar dulu, berlatih hati pisau. Akan tetapi di situ Asia mengatakan sesuatu yang membanggongkan. "Guru, karena hati pedang tidak bisa mengetahui kelemahan hati pisau, bagaimana jika aku mengubah hati pedang menjadi hati pisau?" Dan si guru pun menjelaskan bahwa itu tidak mungkin. Aturan tetaplah aturan. Hati pisau dan hati pedang hanya akan bisa terbentuk setelah latihan yang lama. Tidak bisa diubah begitu aja. Tak lama setelah guru mengatakan itu, ternyata Asia ini malah sudah mengubah teknik hati pedangnya menjadi hati pisau. Si guru yang melihat itu pun auto terbanggongkan bagaimana Asia ini melakukannya. Dan Asia pun mengatakan, membohongi diri sendiri bahwa pisau adalah pedang dan pedang adalah pisau. Lalu hati pedang akan berubah menjadi hati
hati pisau. Guru yang mendengar itu langsung marah-marah seraya berucap, "Sembarangan aja, memodifikasi ingatan bisa mengacaukan kognitifmu dan mengganggu hati kultivasimu. Bahkan hati pisau dan hati pedangmu bisa hancur karena itu." Namun Asia ini menyuruh si guru untuk tidak perlu khawatir. Asia mengatakan, "Waktu aku menggunakan teknik pedang tidak sampai setengah tahun, juga tidak pernah menyentuh pisau. Tidak ada insting kognitif." Sedikit penjelasan bahwa kognitif itu simpelnya adalah kondisi mental pada saat proses pembelajaran suatu hal. Karena memang Asia ini menguasai teknik-teknik tersebut dengan cara menyerap atribut, tidak melewati proses belajar. Makanya dirinya tidak memiliki insting kognitif, ya tidak melewati kondisi mental saat proses belajar tersebut. Lalu di situ Asia pun memperlihatkan kepada gurunya bahwa dirinya ini bisa merubah-rubah teknik hati pedangnya ke hati pisau, mengikuti pikirannya sendiri. Si guru yang melihat itu pun sedikit tak menyangka bahwa Asia ini memiliki kemampuan yang aneh seperti itu. Dengan begitu, si guru pun menyuruh Asia mencoba menggunakan hati pisaunya untuk menemukan kelemahan si guru. Dan dimulailah prakteknya lagi. Terlihat si guru pun langsung meluncurkan serangannya ke arah Asia. Nampak Asia di situ sudah bisa melihat pergerakan si guru serta menemukan titik kelemahannya, yang ternyata kelemahan itu berada di dada si guru. Dan mereka pun akhirnya saling adu tebasan. Beruntungnya kali ini Asia dapat berhasil menghancurkan set perlengkapan teknik hati pisau si guru dan bahkan mendapatkan atribut keterampilan si guru. Di situ si guru benar-benar kagum dengan Asia, bangga akan kemampuan Asia yang begitu hebat. Si guru pun mengatakan, "Ini adalah keberuntungan bagi negara Dewa Pola Langit. Kelak jika kau menemukan kesulitan dalam berkultivasi, langsung beritahu aku." Asia pun benar-benar sangat berterima kasih kepada guru tersebut. Tapi meskipun begitu, Asia ini sedikit bersedih karena setelah Asia keluar dari alam ini, ingatan guru tersebut pasti akan hilang. Karena setiap Asia masuk ke alam ini, semua ingatan orang alam ini akan direset kembali, tidak akan mengingat apa yang pernah mereka lakukan bersama Asia. Dan scene pun berganti, memperlihatkan Asia yang sudah kembali ke dunia nyata, bersiap untuk menghadapi jin pisau daging lagi. Asia mengatakan kepada Yuni bahwa dirinya sudah punya cara untuk mengalahkan jin daging itu, karena dirinya sudah belajar banyak hal dari seorang guru yang sangat baik. Dan beraksilah si Asia yang ternyata dirinya ini sudah bisa mengaktifkan set perlengkapan hati pisau, seperti halnya set perlengkapan milik si guru tadi, ya kayak armor gitu. Singkat cerita, dimulailah pertarungan Asia melawan jin pisau daging. Di awal-awal Asia ini sedikit kesulitan untuk menyerang jin pisau daging karena jin itu memiliki zirah yang sangat kuat. Dengan begitu Asia pun meminta bantuan Yuni supaya Yuni meluncurkan jaring laba-labanya untuk mengikat jin pisau daging. Dengan begitu bisa membuat Asia meluncurkan serangan ke arah titik lemah jin daging itu. Titik lemahnya juga sama, berada di bagian dada, seperti kelemahan set hati pisau milik si guru tadi. Dengan diserangnya titik lemah itu membuat jin pisau daging seketika terkalahkan, lenyap di TKP. Sementara scene berganti, memperlihatkan Mo Xian dan Xing Yue yang ternyata sedang memasuki jalan kuno misterius. Tak lama setelah itu bertemulah mereka dengan Asia dan Yuni. Yang bisa kita lihat di situ Asia sudah memegang pisau daging roh jahat, yang berarti Asia sudah benar-benar menaklukkan pisau daging itu. Asia dan Yuni yang melihat Mo Xian langsung bertanya-tanya, "Siapakah kalian ini?" Sementara Mo Xian juga bertanya-tanya kenapa ketua sekte Feng membawa pisau daging. Lalu Asia pun berspekulasi, mungkin mereka adalah teman si Wuyo ketika dirinya menjelma menjadi diriku. Dan Asia pun mengatakan, "Oh, pisau daging ini adalah peralatan yang kami dapatkan dari dungeon. Bukankah ini sangat keren? Jika menurutmu ini sangat keren, jangan lupa untuk mengirim komentar." Lalu di situ Mo Xian menanyakan rencana awalnya tadi, apakah Asia ini bersedia untuk bergabung dengan kerajaan Xuanwu? Karena selain Asia ini dijadikan raja spiritual pelindung kerajaan, Kaisar juga berjanji akan memberikan gulungan kertas ini kepada Asia. Setelah mendengar pernyataan itu, Asia akhirnya sadar bahwa Mo Xian ini adalah seorang negosiator yang dikirim kerajaan Xuanwu. Dan Asia pun langsung mengambil dan membuka gulungan
gunungan tersebut yang dijelaskan bahwa itu adalah surat tanah untuk sekte lembah. Kerajaan Xuanwu akan memberikan wilayah yang bernama tanah dalam radius 100 mil kepada sekte lembah. Lalu Asia pun mengatakan, "Tuanmu, tolong sampaikan kepada Kaisar, tanah dan uang kompensasinya kuterima untuk lembah 1000 musim gugur. Mulai sekarang kita bisa berdamai. Sedangkan untuk yang lainnya, aku tidak tertarik." Mendengar itu, Mo Xian pun langsung bergegas pergi untuk segera melapor kepada Kaisar Xuanwu. Dan Xin pun berganti memperlihatkan Asia yang sedang berkumpul bersama tetua-tetua sekte lembah 1000 musim gugur. Di situ para tetua bertanya-tanya kenapa Asia ini menerima wilayah pemberian kerajaan Xuanwu. Ini adalah keputusan yang sangat buruk karena dijelaskan bahwa wilayah tanah radius 100 mil itu memang milik kerajaan Xuanwu, tapi sebagian diantaranya ditempati oleh pemimpin siluman. Nama pemimpin siluman itu adalah Xingling. Menurut rumor, siluman itu adalah ular sanca penelan ruang berdarah bangsawan. Tingginya lebih dari 100 kaki. Kultivasinya mencapai pil dasar. Dan menurut rumor lagi, ketika pemimpin siluman marah, seluruh gunung Changlan akan bergetar 3 kali. Namun dijelaskan beruntungnya bangsa sanca suka hibernasi, ya suka turu, sehingga sekte-sekte di sekitar gunung Changlan bisa damai sebentar. Walau bangsa siluman sanca suka turu, tapi kekuatannya jauh di atas bangsa manusia. Apalagi dia sering merebut barang-barang dari bangsa manusia di sekitar wilayahnya. Dengan begitu, Kaisar Xuanwu sering sekali memberi upeti kepada pemimpin bangsa siluman demi perdamaian. Tapi sekarang wilayah itu sudah dilempar kepada sekte lembah. Maka jika nanti pemimpin siluman bangun dan melihat bahwa sekte lembah tidak memberikan upeti, itu akan menjadi sangat gawat. Asia yang mendengar cerita itu langsung mengusulkan untuk beraksi lebih dulu. Sebelum pemimpin siluman itu bangun dari turunya, Asia berencana untuk menemui pemimpin Xingling siluman sanca tersebut. Namun setelah Asia mengatakan itu, tiba-tiba pria gondrong langsung keluar dari cincin jiwa. Pria gondrong di situ sedikit terbangkongkan atas rencana Asia yang akan pergi menemui pemimpin siluman tersebut. Apakah Asia ini benar-benar sudah memikirkan hal itu dengan baik? Dan Asia pun mengatakan bahwa dirinya sangat yakin. Dan Xin pun berganti memperlihatkan Mo Xian yang sedang melapor kepada Kaisar Xuanwu. Di situ Kaisar Xuanwu sedikit kesal akan kelakuan Asia yang songong ini. Bisa-bisanya Asia menolak tawarannya, padahal Kaisar Xuanwu sudah memberikan tawaran yang luar biasa. Dan di situ Mo Xian pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena kekuatan Asia ini menurun drastis setelah pertarungannya melawan Priamo. Bahkan semua orang di sekte lembah tidak ada satupun yang memiliki kekuatan pada tahap Dao Tai. Di situ Kaisar Xuanwu mengatakan tujuan sebenarnya, yaitu dirinya ini ingin sekali pergi ke makam kekaisaran siluman. Tetapi sayangnya yang bisa memasuki makam kekaisaran siluman itu hanyalah siluman saja. Tapi Kaisar Xuanwu ini sudah mempunyai kesepakatan dengan Raja Siluman yang bernama Xing Chengpeng. Jika Kaisar Xuanwu membantu Raja Siluman Chengpeng menemukan warisan lembah 1000 musim gugur yang telah lama Raja Siluman inginkan, maka Raja Siluman ini akan membantu membawa Kaisar Xuanwu memasuki makam kekaisaran siluman. Kaisar Xuanwu awalnya merasa bahwa Feng Xia itu cukup hebat. Jika saja dia setuju untuk bekerja sama dan secara inisiatif menyerahkan warisan sekte lembah 1000 musim gugur, maka akan cepat beres. Tetapi Feng Xia ini malah nggak tahu diri. Kalau begitu mungkin Kaisar Xuanwu akan bertindak lagi untuk merebut warisan sekte lembah tersebut. Dan Xin pun berganti memperlihatkan Asia yang akan bersiap meninggalkan sekte lembah 1000 musim gugur. Ia pergi menuju ke tempat bangsa siluman sanca. Lalu diperlihatkanlah ternyata Asia ini sebelum pergi sudah membagikan kekuatan pecahan pil darah naga dari Priamo kepada keenam tetua sekte lembah. Semoga aja dengan itu bisa membantu kultivasi mereka meningkat pesat. Roh jahat di jalan kuno misterius juga sudah disingkirkan Asia. Sekolahan terbengkalai aneh itu juga bisa digunakan latihan darurat untuk semua orang di sekte lembah. Apalagi si guru di alam lain itu juga sangat berwawasan luas. Sebagai ketua sekte, Asia ini sudah melakukan yang terbaik kepada lembah 1000 musim gugur. Walaupun begitu, Asia juga tidak akan pernah lupa untuk menyelamatkan pria gondrong yang masih tersesat
tersegel di tanah peninggalan dewa kuno. Dan Asia dan kawan-kawan pun langsung berangkat pergi meninggalkan sekte lembah. Dan episode pun selesai, ladies and gentlemen. Wah, seperti gimana ya nanti kalau ada season 2-nya? Karena season 2-nya belum rilis ya, belum ada. Tapi ya kita tunggu aja. Jika season 2-nya rilis pasti akan kita bahas bersama-sama. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Disney. Dan see you in the next level. Goodbye.